Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Tadris Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Nur Ruslia MSI dan Ria Deswita MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Somatik, Auditori, Visual, Intelektual untuk meningkatkan kemampuan penerapan matematis pada materi geometri. Latar belakang masalah. Matematika adalah salah satu bidang studi yang sangat berperan penting dalam pendidikan. Matematika mampu meningkatkan daya nalar dan juga salah satu alat bantu untuk mempelajari serta menguasai ilmu yang lainnya. Noprianto, Maryuni, dan Amri 2017. Dan salah satu materi matematika yang mampu meningkatkan daya nalar adalah materi geometri. Geometri merupakan salah satu bagian materi matematika yang dimana objek visualnya selalu ada di lingkungan peserta didik. Saprina, Ihsan, dan Ahmad 2014. Sejalan dengan itu, Usikin dalam Saprina, Ihsan, dan Ahmad 2014 berpendapat mengenai pentingnya pembelajaran geometri, yakni geometri mampu menghubungkan materi yang dipelajari atau masalah yang dihadapkan kepada peserta didik dengan dunia nyata. Ide-ide yang diperoleh bisa divisualisasikan dan mempunyai contoh yang tidak tunggal. Menurut penelitian Sumarmo dan Wahyudin dalam Puadi, Johar, dan Munzir 2016 mendapati bahwa nilai peserta didik dalam kemampuan memahami dan bernalar masih rendah, dan minimnya wawasan tentang pelajaran, pengenalan terhadap konsep yang mendasari, dan kurang teliti dalam memperhatikan. Rianto 2011 mengatakan bahwa salah satu pemicu rendahnya kemampuan bernalar peserta didik ialah sistem pembelajaran yang kurang mengikutsertakan peserta didik, serta tidak terjalinnya diskusi antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan pendidik. Dilihat dari permasalahan tersebut, seharusnya pendidik mampu memberikan kesempatan serta memotivasi peserta didik untuk mengasah daya nalarnya dengan memakai model pembelajaran yang inovatif. Mikrianti 2016. Sejalan dengan itu, Burais, Ihsan, dan Nusri 2016 mengatakan bahwa inovasi dan kreativitas pendidik untuk meningkatkan kemampuan bernalar matematis peserta didik sangat dibutuhkan dalam memajukan pendidikan. Tujuannya agar peserta didik bisa mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kerinci Selasa tanggal 25 Agustus 2020, dengan wawancara langsung, pada hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa dalam proses pembelajaran pendidik hanya menggunakan buku paket yang membuat peserta didik mengalami kesulitan untuk menggunakan daya nalarnya dalam memahami materi yang disampaikan, dan peserta didik juga menjadi pasif dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi pendidik untuk memilih bahan ajar serta model pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran, yang sehingga bisa melatih daya nalar peserta didik dan membuat pendidik menjadi pasif. Dan salah satu bahan ajar yang bisa digunakan oleh pendidik adalah modul. Modul pembelajaran adalah bahan untuk belajar yang terprogram dan disajikan secara sistematis, terperinci, serta terpadu. Adianto 2016. Selain itu, Adianto 2016 mengatakan bahwa di dalam modul juga terdapat petunjuk kegiatan belajar mengajar, soal evaluasi, serta gambar yang menarik, sehingga peserta didik mudah mengaitkan masalah pembelajarannya dengan dunia nyata, terutama dalam pembelajaran geometri. Kemudian, model pembelajaran yang bisa digunakan yang bisa membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran SAVI, yaitu model pembelajaran somatik, auditori, visual, intelektual, yang memfokuskan aktivitas belajar mengajar dengan menggunakan semua alat indera. Umam dan Azhar 2019. Di samping itu, pembelajaran somatik, auditori, visual, intelektual adalah pembelajaran yang dimana saat kegiatan belajar, peserta didik diikutsertakan dan diberi kebebasan untuk bergerak aktif, dan peserta didik berperan dalam mencari solusi terhadap masalah yang diberikan pendidik dengan kerjasama dan diskusi, serta peserta didik harus mampu menerangkan pengetahuan yang dimiliki terhadap materi yang diberikan. Ulfah dan Apriansyah 2016, sehingga secara tidak langsung peserta didik bisa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Rumusan masalah.
1. Mengembangkan modul pembelajaran matematika pada materi geometri yang berbasis pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual. 2. Bagaimana validitas modul pembelajaran matematika pada materi geometri yang berbasis pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual. Ketiga, bagaimana praktikalitas modul pembelajaran matematika pada materi geometri yang berbasis pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual. Tujuan penelitian: 1. Menghasilkan modul pembelajaran berbasis somatik, auditori, visual, intelektual yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi geometri. 2. Mengetahui validitas modul pembelajaran berbasis somatik, auditori, visual, dan intelektual pada materi geometri. Dan yang ketiga, mengetahui praktikalitas modul pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual pada materi geometri. Landasan teori. 1. Matematika merupakan ilmu umum yang mendasari berkembangnya teknologi modern, serta menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan meningkatkan daya nalar manusia. Hermawan dan Winarti 2015. Sejalan dengan itu, matematika juga dipandang sebagai cara bernalar, karena cara pembuktiannya yang valid atau sahih, serta sifatnya yang sistematis. Handayani 2013. Secara umum, pembelajaran matematika bertujuan mengembangkan daya nalar peserta didik, membentuk watak peserta didik dalam menerapkan ilmu matematika di kehidupan sehari-hari. Pendidikan matematika di sekolah adalah supaya peserta didik bisa mempunyai daya nalar yang bagus. Noprianto, Maryuni, dan Amri 2017. 2. Menurut Susilo dan Siswandri dan Bandi 2016, modul adalah bahan ajar yang dicetak untuk dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Modul dapat dengan mudah dipelajari secara mandiri atau dalam kata lain dapat mudah dipelajari dengan cara manual oleh peserta didik. Karena modul memuat petunjuk bagaimana saja langkah belajar untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan baik. Petunjuk yang termuat dalam modul menggunakan pola kalimat, penjelasan yang lebih terperinci, dan menggunakan pola kalimat yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Lebih lanjutnya lagi, Nana Sujana dalam Budiano, Susanto, dan 2006 mengatakan bahwa komponen yang dimiliki modul disusun lagi menjadi lebih baik dengan prinsip penyusunan diantaranya: 1. Menggunakan bahasa yang menarik. 2. Setiap materi dilengkapi dengan gambar atau alat pendukung materi lainnya. Yang ketiga, waktu penyelesaian modul yang baik yaitu 4-8 jam pelajaran. Yang keempat, modul harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan yang kelima, modul memperboleh banyak alat yang sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang penalaran. Menurut KBBI dalam Handayani 2013, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti aktivitas yang mampu mendorong seseorang untuk berpikir. Penalaran matematika adalah kegiatan berpikir mengenai objek kajian matematika yang akan digunakan pada saat penarikan kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kevalidannya yang disertai bukti sebelumnya. Kusumawardi, Wardono, dan Kartono 2018. Penalaran adalah cara, metode, ataupun teknik dalam penarikan kesimpulan. Permana dan Sumarmo 2007. Menurut peraturan Depdiknas nomor 506/C /Kep dan PP 2004 dalam Hermawan dan Winarti 2008 bahwa peserta didik mempunyai kemampuan penalaran matematis apabila memenuhi indikator sebagai berikut. 1. Mampu mengemukakan pendapat. 2. Mampu melakukan ataupun melaksanakan pemanipulasian data matematika. Yang ketiga, mampu membuat kesimpulan dan mampu membuktikan kevalidannya. Keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang terakhir atau yang keenam, mampu mendeteksi gejala matematis untuk membuat generalisasi. Kemudian yang keempat itu metode somatik, auditori, visual, dan intelektual. Metode somatik, auditori, visual, dan intelektual merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengarah pada dimensi manusia, yaitu di mana manusia mempunyai 4 dimensi, yaitu 1. Tubuh, 2. Pendengaran, 3. Penglihatan,
3 penglihatan, 4 pemikiran. Adrianti, Irawati, dan Sudin 2016. Pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual akan mengikutsertakan emosi dan semua alat indera. Adrianti, Irawati, dan Sudin 2016. Model pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual adalah pembelajaran yang memfokuskan kegiatan belajar dengan menggunakan keseluruhan alat indera yang dimiliki peserta didik. Hermawan dan Winarti 2015. Pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual adalah pembelajaran dengan menggabungkan atau menyatukan gerak fisik dengan kegiatan berpikir atau intelektual serta menggunakan semua alat indera hingga terjadi peningkatan dalam hasil ataupun proses pembelajaran. Serdin 2016. Kemudian yang kelima yaitu modul berbasis somatik, auditori, visual, dan intelektual. Adalah modul yang akan mempermudah peserta didik dalam melatih serta mengembangkan daya nalar peserta didik dalam proses pembelajaran. Modul berbasis somatik, auditori, visual, dan intelektual juga akan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah matematika, terutama pada materi geometri. Menurut prosedur pengembangan yang dikemukakan oleh Plum, sehingga peserta didik tidak akan merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika. Penelitian relevan. Yang pertama yaitu Sardin 2016. Efektivitas model pembelajaran SAPI ditinjau dari kemampuan penalaran formal pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bau-Bau. Pada penelitian Sardin 2016 ditemukan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah rata-rata kemampuan penalaran formal kelompok eksperimen setelah diajar dengan model pembelajaran SAPI sebesar 71,15 sehingga dapat disimpulkan bahwa modal pembelajaran SAPI efektif ditinjau dari kemampuan penalaran formal siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kemudian yang kedua, Linda Nopitayani, Sukarmin, dan Suparmi 2016 yaitu tentang pengembangan modul fisika berbasis somatik, auditori, visual, dan intelektual. Untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas 10 SMA dengan topik kalor dan perpindahannya. Pada penelitian Lina, Nopitayani, Sukarmin, dan Suparmi 2016 ditemukan bahwa modul fisika berbasis SAPI layak digunakan sebagai bahan ajar berdasarkan uji coba utama diperoleh hasil 77% siswa menyatakan bahwa modul sangat baik dari aspek isi, media, dan bahasa. Modul berbasis SAPI juga meningkatkan kreativitas siswa yang ditunjukkan oleh nilai gain dari angket dan observasi kreativitas belajar sebesar 0,40 dan 0,52 dengan kriteria gain ternormalisasi sedang. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitian dan modal penelitian. Penelitian pengembangan atau research and development dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Plum yang terdiri dari beberapa fase yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi, dan fase tes, evaluasi, dan revisi. Kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan itu untuk teknik pengumpulan data menggunakan validasi ahli dan instrumen praktikalitas yang terdiri dari angket respon pendidik dan angket respon peserta didik. Kemudian untuk teknik analisis data digunakan analisis lembar validasi dan analisis uji praktikalitas. Terima kasih, sekian penjelasan singkat proposal skripsi saya. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.